Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, wa in kana fajiran, meskipun dia fajir, selama bukan pada kemaksiatan. Selama bukan kepada kemaksiatan. Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada penguasa di antara kalian, ulil amri, yang memegang urusan kalian. Yaitu penguasa, yang urusan kita diurus sama mereka, ekonomi kita diurus oleh mereka, ya. Keamanan diurus oleh mereka, ya. Termasuk haji diurus oleh mereka, ya. Maka itu disebut ulul amri, pemegang urusan, yang ngurusi urusan kalian. Maka di antara yang diajarkan dalam Islam, kita membentuk suatu kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut terjadi jika ada kepatuhan kepada penguasa, selama penguasa tersebut tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Adapun kalau penguasa tersebut menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak ada taat kepada mereka dalam kemaksiatan tersebut. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau penguasa menyuruh kepada perintah-perintah yang situ ada maslahat, yang bukan maksiat, maka wajib kita untuk taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan juga taat kepada penguasa. Kalau justru ayat ini menunjukkan kita taat kepada penguasa pada perkara-perkara yang tidak ada nas tegas. Kalau ada nas tegas ya sudah cukup. Penguasa enggak nyuruh pun kita jalan. Ya, misalnya salat, puasa, penguasa enggak suruh pun kita wajib salat 5 waktu, kita wajib puasa. Kalau penguasa menyuruh berarti mereka semakin memperkuat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Tetapi justru kita diuji ketika penguasa menyuruh perintah-perintah yang situ maslahat. Kita lihat maslahat, ijtihad mereka salah. Kemudian ada maslahat-maslahat dan itu baik, kita tahu. Jadi kita taat. Aturan-aturan yang baik ya kita taat. Adapun kalau maksiat tidak ada ketaatan. Kalau kita maksiat, kita taat kepada maksiat terus berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilarang. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemerintahan tidak akan berjalan kecuali dengan kepatuhan. Kalau tidak ada kepatuhan akan terus kerusakan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi ya. Jadi ini berat ya. Wasam wa ta'ah, mendengar dan taat. Apalagi Nabi ucapkan hal ini kepada orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab. Orang-orang Arab dahulu sebelum datang Islam. Mereka adalah orang-orang yang suka tidak mau diatur, sehingga banyak suku-suku perang-perangan melulu. Sampai sekarang orang Arab tuh pinginnya dia menguasai dirinya sendiri, tidak mau diatur oleh orang. Tidak mau diatur oleh orang. Sehingga hadis-hadis, kalau kita baca hadis-hadis yang nyuruh untuk taat dan mendengar kepada penguasa sangat banyak. Di balik itu ada maslahat yang besar. Bayangkan kalau semua orang tidak ada yang taat, ya. Tidak membedakan mana perintah yang baik, mana perintah yang buruk, semua dipukul rata, enggak usah taat sama sekali. Apa jadi negara seperti itu? Hancur. Ya, hancur. Kerusakan yang terjadi. Kita bukan taat babi buta, enggak. Kalau maksiat jangan taat, tidak boleh. Kalau yang baik kita taat, kita maslahat ya sudah. Makanya sebagian ulama mengatakan ini berat, makanya setelah Nabi ketika memberi wasiat, Nabi mengatakan demikian. Bertakwa kepada Allah, nomor 2, was-sam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Apalagi kata Nabi, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, dalam sebagian riwayat. Meskipun yang jadi pemimpin adalah seorang budak yang berkulit hitam. Kalau ternyata Allah mentakdirkan dia sebagai penguasa dan dia mengatur urusan kalian, dengar dan taat karena demi kemaslahatan. Kapan seorang menyuruhkan pemberontakan, maka terjadi kemudaratan ya. Jadi kemudaratan. Nah, Islam adalah agama yang logis ya. Yang logis kalau kita ingin negara kita berjalan ya harus ada kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang memang itu ada maslahatnya ya. Lain halnya saya ulangi, kalau maksiat maka tidak boleh taat ya, karena kalau kita taat berarti kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama bahas tentang namanya al-amir al-mutaghallib ya. Bagaimana jika pemerintah tersebut diraih dengan kudeta misalnya ya, terjadi ada pemerintah Islam yang sah. Kemudian tiba-tiba datang seorang kemudian memberontak dari rakyat, kemudian berontak, dia menguasai, dia bunuh penguasa yang ada, kemudian dia berkuasa. Apa kita wajib taat? Jawabannya iya. Karena syariat memandang kepada maslahat. Kalau ternyata kita tidak taat, kita berontak lagi, terus pertumpahan darah akan terus berlanjut dan syariat tidak ingin demikian. Ya, sehingga wajib taat kepada penguasa. Siapa yang pegang kekuasaan, ya, maka kita menjalankan perintah Nabi SAW, taat kepada
pada penguasa tersebut pada perkara yang maslahat tentunya ya, pada perkara yang itu merupakan kebaikan ya. Dan sekali lagi memang ini berat, bukan perkara yang ringan ya. Ya. Tapi bahasanya khusus, tapi intinya seorang berusaha taat kepada penguasa dalam perkara yang baik sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sebagai bentuk kepada taat kepada Nabi SAW. Jangan menjadi provokator yang menimbulkan hilangnya stabilitas keamanan pada suatu negara, timbulnya kekacauan. Ya, jangan terbawa ya. Ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Seorang waspada dengan ucapannya, seorang waspada dengan komentarnya. Berusaha komentar yang membangun tanpa harus menimbulkan kekacauan dan keributan. Ya. Apapun yang terjadi kita masih dalam kondisi sulit sekarang ya. Seorang bersabar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang suruh kita salat, Nabi yang suruh kita puasa, Nabi yang suruh kita ya taat kepada Allah, Nabi yang suruh kita taat kepada penguasa pada perkara-perkara yang baik ya. Lalu maksiat jangan ditaati.